Ada yang masih di kampung nggak? Nggak ada, semua udah balik. Rajin-rajin ya semua ya. Eh, Oke, sebelum kita mulai, biasa ya kita berdoa dulu. Saya minta bantuan siapa ya? Imelda ada? Ada Ibu. Kita berdoa dulu Imelda sebelum mulai belajar hari ini. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Imelda. Eh, oke, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya seperti biasa. Tolong direspon jika dipanggil namanya. Muhammad Yoga Pratama. Aulia Febrianti. Hadir, Bu. Oke, Nazwa Oktaviani Muhammad. Hadir, Bu. Muhammad Zaki Arif. Hadir, Bu. Fionila Pratiwi. Hadir, Bu. Daril Fajar Ardiansyah. Daril, belum ada. Siti Holipah. Hadir, Ibu. Oke, Vera Diana Cindy. Hadir, Bu. Rahma Fitriana. Hadir, Ibu. Azahra Putri Dewi Mumpuni. Hadir, Bu. Oke, Zaid Al-Fatih. Hadir, Bu. Zafira Sabrina. Ada Zafira? Belum ada. Zerafim Emmanuel Sharon. Hadir, Bu. Oke, Desma Nur Putri. Hadir, Bu. Maisyarah. Maisyarah ada? Belum ada. Renandia Chandra Putri. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Najmi Salim. Hadir, Bu. Ya, Raffi Arkananta Putraendi. Raffi Arkananta Putraendi belum ada. Rizky Syaban Mulia Saputra. Hadir, Bu. Oke. Syauki Rizkullah Mahmudi. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Badar Fadlillah. Hadir, Bu. Ya. Mulia Warahmah. Hadir, Ibu. Tegar Hanafi. Hadir, Ibu. Ya, Imelda Bella Clarissa. Ada Imelda? Belum ada. Oke. Oke. Bu Anissa. Ini. Kumpulin tugas ya. Di situ. Ya. Oke, rekan-rekan ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Setelah ujian tengah semester ya. Jadi pekan ini masih bersama saya untuk penyampaian materi. Nanti minggu depan akan ada praktisi yang mengajar. Jadi pertemuan ke-10 sampai pertemuan nanti sampai dengan ujian akhir akan bersama praktisi ya. Nanti saya akan masuk mungkin di pertemuan pertama bersama praktisi dan nanti kelasnya akan digabung ya. Kelas A dan B. Ya, jadi nanti tolong Aulia tolong koordinasi dengan kelas B untuk menyamakan jadwal kira-kira bisanya hari apa yang bersama praktisi. Dan kemungkinan praktisinya tuh nanti mintanya ini ya offline. Jadi silakan nanti difasilitasi bisanya kapan gitu ya dan tanyakan nanti apa namanya kesediaannya kapan gitu ya untuk waktu mengajarnya. Oke, Aulia? Oke, Ibu. Baik. Berarti gabung kelas B ya, Bu? Ya, gabung ke kelas B ya. Nanti tolong samain dulu ya kalian waktu petakan dulu waktu kosong-kosongnya kapan nanti baru confirm ke praktisinya. Ya, Oke. nanti saya kasih nomor praktisinya. Oke, Bu. Oke. Ya, tadi baru join siapa nih? Zafira Sabrina. Oke. Baik. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang forecasting, production forecasting. Forecast. Forecasting. Apa itu forecasting? Ada yang familiar dengan kata-kata ini forecasting? Forecasting, ya kita belajar tentang peramalan ya, bukan peramalan palm reading ya, tapi peramalan ini peramalan produksi, peramalan penjualan, ya.
peramalan yang terkait dengan manajemen operasi. Oke, outline-nya dulu ya. Kita nanti belajar apa sih? Ini ada tentang ada introductory case ya, ada sedikit paparan tentang Disneyland ya. Lalu apa itu forecasting ya, time horizonnya, terus juga tipe-tipe atau jenis-jenis dari forecasting ya, terus kepentingan strategisnya apa sih dengan mengimplementasikan forecasting ini ya, baik untuk HR, capacity, dan supply chain management. Lalu ada 7 langkah untuk sistem ramalan ya. Ada pendekatan-pendekatan forecasting, ada mana nih kok keluar. Ada metode kualitatif dan metode kuantitatif dalam melakukan forecasting ya, nanti kita akan bahas. Ada juga time series forecasting ya, atau peramalan time series ya, peramalan dengan menggunakan data-data time series. Ya, ada beberapa jenis. Ada the composition of time series, naive approach, moving average, dan lain-lain. Nanti mungkin tidak dibahas semua ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi kita hanya bahas yang apa sih, permukaannya aja ini ya. Nanti akan kita bahas yang kulit-kulitnya aja dulu. Yang penting tahu dulu. Ya, terus ini kayaknya nggak sampai sini sih, regresi dan juga korelasi analisis. Kalau waktunya cukup, mudah-mudahan kita bisa bahas ya. Terus monitoring and controlling forecast ini juga kayaknya nggak akan sampai sini ya. Oke, learning objektifnya dulu ya. Saya bahas apa sih capaian pembelajaran kita ya dengan mempelajari tentang forecasting ini ya. Nanti rekan-rekan diharapkan ya bisa memahami tentang adanya 3 horizon waktu ya, dan model apa saja yang digunakan untuk melakukan ramalan atau forecasting. Serta yang kedua bisa menjelaskan kapan ya untuk menggunakan setiap model kualitatif yang dibahas pada chapter ini. Ya, nanti ada 4 model kualitatif. Nah, kira-kira kapan menggunakannya ya, itu harapannya adalah rekan-rekan bisa paham ya kapan untuk menggunakan model-model tersebut. Terus yang ketiga, apply the naive, moving average, exponential, smoothing, and trend methods ya. Rekan-rekan bisa mengaplikasikan atau bisa menggunakan pendekatan naif ya, atau pendekatan awam, pendekatan moving average ya, exponential smoothing, dan juga metode trend. Oke, nah kayaknya 3 capaian pembelajaran ini yang mau saya capai hari ini ya. Karena ini sebenarnya nggak cukup waktunya kalau dibahas 2 jam. Yang 3 ini nanti kita menyesuaikan, kalau cukup waktunya kan kita bahas ya. Kalau tidak, ya mungkin nanti bisa dibahas sendiri ya, dipelajari sendiri. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi ya, di sini ada sedikit paparan tentang pentingnya forecasting ya di Disney World. Tahu Disneyland, tahu ya? Tahu lah ya. Ada mungkin yang udah pernah ke Disneyland. Disneyland di Hong Kong ya, Disneyland di Amerika ya, Prancis, dan lain-lain ya. Jadi Disneyland itu nggak adanya di berbagai negara ya, ada di beberapa negara, nggak semua negara ada gitu ya, tapi ada di berbagai negara ya, kayak di Hong Kong, di Paris, Tokyo, Orlando, dan Anaheim ya. Nah, di Disneyland ini pendapatan itu mereka kan dihasilkan dari tamu ya, berapa tamu yang datang ke sana ya. Satu pasti pendapatannya itu hasilnya dari tiket masuk ya. Satu tiket masuk yang otomatis sangat bergantung dari jumlahnya tamu ya. Dan juga selain itu di sana juga kan disediakan berbagai barang dan jasa ya, ya souvenir, restoran ya, dan lain-lain ya yang bisa kita beli, yang bisa kita nikmati di sana ya. Dan jadi selain dari tiket masuk, pemasukannya juga dari tentang bagaimana kita menghabiskan uang kita di sana ya. Ya kayak tadi bisa untuk beli makanan, beli souvenir, atau mungkin juga bisa membeli jasa kayak jasa percepatan dalam wahana gitu ya, dan lain-lain. Nah,
ternyata ya dalam pengelolaannya di sana ya itu mereka ada ini ya daily management atau manajemen sehari-hari di mana yang manajemen sehari-hari itu melaporkan ya forecast and actual attendance ya, melaporkan prediksi dan juga tamu aktual yang datang ke sana ya pada setiap park ya atau pada setiap cabang Disneyland tersebut. Jadi ada laporan harian yang selalu dibuat oleh manajemen ya tentang berapa tamu yang aktualnya datang serta prediksi mereka untuk hari tersebut. Nah, Disney generates daily, weekly, monthly, annual, and 5 years forecast. Jadi mereka buat forecast atau buat prediksi ini nggak cuma harian gitu ya, tapi juga mereka generate untuk yang mingguan, untuk yang bulanan, tahunan, bahkan untuk 5 tahunan. Ya, nah ini horizon waktunya berbeda-beda dan masing-masing horizon waktu ini punya tujuannya masing-masing. Ya, nah forecast ini ya atau prediksi ini digunakan oleh labor management ya untuk manajemen tenaga kerja, tentunya untuk menentukan ya seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya pada setiap waktu. Terus maintenance juga ya, maintenance, operations, untuk finance juga dan juga park scheduling ya untuk penjadwalan apa namanya tamannya itu juga ya. Apalagi kan eh, di setiap negara itu mungkin hari liburnya berbeda-beda ya, terus seasonnya beda-beda ya. Jadi mereka menyesuaikan. Nah, forecast ini atau peramalan ini digunakan untuk menyesuaikan waktu buka, terus rides atau wahana, shows ya atau apa namanya pagelaran-pagelaran ya, staffing level atau tingkat si tenaga kerja itu dan juga tamu yang bisa diterima ya. Jadi itu digunakan ya untuk operasional sehari-hari ya karena kan namanya manajemen operasi itu kan kita tuh menentukan ya eh, apa namanya proses produksi yang efisien dan efektif kan tujuannya ya. Jadi kita benar-benar harus mendetailkan gitu ya semua kebutuhan-kebutuhan dari operasi kita ya, baik itu menyediakan jasa maupun menyediakan barang. Nah, 20% customer come from outside the USA. Ya. Jadi berdasarkan data yang mereka miliki bahwa 20% customer mereka tuh datangnya dari luar negeri ya atau dari luar Amerika. Economic model includes gross domestic product, cross exchange rates, arrival into the USA. Nah, salah satu untuk penggunaan model ekonomi yang mereka gunakan itu juga mengikut sertakan GDP, terus tingkat nilai tukar, ya, dan juga tingkat kedatangan ke Amerika, ya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan ketika mereka melakukan forecast. Nah, staff of 35 analysts and 70 field people. Ya, stafnya berjumlah 35 analis dan juga 70 tenaga lapangan itu mensurvei 1 juta ya. 1 juta tamu yang datang ya dan juga employees-nya dan juga travel professional setiap tahunnya. Ya, jadi luar biasa ya dalam menganalisa atau dalam memprediksi gitu ya tamu-tamu yang akan datang itu mereka apa namanya melakukan analisis dengan tenaga kerja yang mungkin tidak banyak gitu ya untuk menganalisis seluruh tamu yang datang ke Disneyland tersebut. Nah, input to the forecasting model. Nah, input atau masukan-masukan dalam memforecast atau dalam melakukan prediksi dari tamu yang akan datang ini termasuk salah satunya airline special, Federal Reserve Policies, ya, Wall Street Trends, vacation or holiday schedules untuk 3.000 sekolah ya di daerah di seluruh dunia. Ya, jadi nah bagaimana mereka ketika pertama kali bisa menentukan faktor-faktor ini yang menjadi penting untuk forecast ya. Jadi mereka sudah mungkin sudah melakukan survei, sudah melakukan apa namanya metode Delphi method gitu sehingga menentukan bahwa faktor-faktor ini nih yang penting untuk melakukan forecasting. Ya nanti kita akan belajar ya tentang bagaimana kita menentukan ya faktor-faktor yang mempengaruhi
apa namanya tamu yang akan datang gitu atau penjualan yang akan kita lakukan. Terus dikatakan di sini average forecast error for the 5 years forecast is 5% ya. Jadi rata-rata error untuk prediksi yang mereka hitung itu untuk yang horizon waktunya 5 tahun ya, itu adalah 5%. Sementara kalau untuk yang annual forecast atau yang prediksi untuk yang waktunya jangka waktu lebih pendek itu berkisar antara 0 sampai dengan 3%. Nah, di sini terlihat bahwa forecast errornya itu lebih sedikit atau lebih kecil untuk forecast yang jangka pendek ya ketimbang yang jangka panjang. Karena yang jangka pendek ini lebih mudah untuk lebih mudah untuk diamati, lebih mudah untuk eh, diprediksi gitu ya ketimbang jangka waktu yang lebih lama ya. Oke, jadi itu pentingnya ya salah satu applied atau aplikasi dari penggunaan forecasting ya di dunia eh, industri ya. Salah satunya tadi digunakan oleh si Disneyland. Nah, sekarang tentang bagaimana kita mempelajari ya cara atau metode-metode untuk melakukan forecasting. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih forecasting ya? Apa itu forecasting? Forecasting di sini ya ramalan ya. Kalau kalian artikan dalam bahasa Indonesia artinya ramalan. Tapi bukan meramal yang palm reading pakai apa namanya? eh yang pakai jin gitu nggak gitu ya. Bukan ramalan zodiak juga bukan ya. Ramalan di sini adalah untuk memprediksi ya kejadian yang akan datang ya berdasarkan data-data yang atau informasi-informasi yang telah kita miliki di masa lalu ya, terutama terkait dengan manajemen operasi ya. Nah, peramalan ini ya nantinya akan digunakan untuk keputusan-keputusan bisnis. Keputusan bisnis seperti apa? Ya tentunya pertama ya bisa menentukan tingkat produksi yang pas, yang cocok atau yang apa ya, yang pas ya, yang pas untuk perusahaan. Tidak terlalu lebih, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi mendekati kebutuhan ya. Kalau terlalu banyak kita akan bisa rugi ya. Bisa rugi apa? Rugi bahan baku, rugi sewa tempat untuk menyimpan inventory ya dan lain-lain. Kalau terlalu sedikit, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjual lebih banyak. Yang tentunya ada opportunity cost di situ ya yang hilang ya. Jadi kita tidak maksimal dalam melakukan produksi ya. Terus yang kedua, underlying untuk keputusan inventory. Nah, inventory ini terkait banget sama produksi ya. Kalau kita menentukan produksi yang over, kita kan berarti harus punya gudang untuk menyimpan inventory juga yang berlebih. Ya, itu tentunya nanti akan meningkatkan biaya produksi ya. Nah, tapi kalau kurang, ya kita nggak bisa juga segera gitu ya mereplenish atau memuat ulang inventory dengan segera gitu ya, dengan dadakan tanpa adanya persiapan sebelumnya. Ya, karena inventory kita harus beli dulu gitu ya dari supplier, ya nggak bisa datang yang apa pada waktu yang dibutuhkan langsung datang itu kan sulit ya. Bisa sih bisa ya, cuma eh, agak sulit. Terus yang berikutnya personel. Nah, personel yang tepat ya, menentukan berapa banyak personel yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Ini juga penting ya, karena kalau kelebihan personel ya otomatis biaya tenaga kerjanya meningkat. Kalau kurang, wah nanti customer bisa marah-marah ya. Nyata sekali kalau misalnya kayak di restoran gitu ya, lagi rame sama lagi sepi. Kalau lagi rame pelayannya kurang, udah pasti kan customernya tuh marah-marah ya. Tapi kalau lagi sepi, terlalu banyak personel, banyakkan nganggurnya daripada kerjanya, ya rugi juga tuh yang punya usaha. Ya, yang berikutnya juga fasilitas. Nah, fasilitas ini juga tentunya ya bagaimana caranya ya bisa pas sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kurang tentunya akan membuat antrian yang panjang, ya. Tapi kalau misalnya berlebih, ya idle, ya ya itu permasalahan manajemen operasi kan gitu ya. Kita harus memaksimalkan mungkin okupansi ya apa namanya eh, tingkat ketergunaan dari suatu barang atau jasa yang kita provide. Oke, nah selanjutnya ya forecasting time horizon.
Ya, jadi horizon waktu atau jangka waktu dari forecast ini ada 3. Ada short range, ada medium range, sama long range ya. Short range. Short range itu udah pasti di bawah 1 tahun. Ya, kalau kita apa namanya membahas tentang jangka waktu, yang namanya jangka pendek itu udah pasti di bawah setahun. Ya, biasanya 3 bulan sampai dengan setahun ya. Up to 1 year, generally less than 3 months bahkan ya. Pada umumnya kurang dari 3 bulan. Jadi kita bisa melakukan forecasting atau peramalan bulanan ya, bulan depan, bulan selanjutnya gitu, yang kurang dari 1 tahun. Nah, terkait apa biasanya short range forecast ini? Ya, short range forecast ini biasanya terkait tentang peramalan tentang pembelian, purchasing ya. Berapa yang harus kita beli gitu untuk memenuhi permintaan di bulan depan, di 2 bulan lagi, sampai dengan 1 tahun yang akan datang. Terus yang kedua, job scheduling. Ya, karena kan ini kita hadapi hari-hari ya, job scheduling atau penjadwalan kerja ya, kita hadapi sehari-hari. Jadi kita harus punya forecast untuk yang jangka pendek ya, supaya ya bisa segera di apa namanya diaplikasikan gitu ya, keputusan-keputusan yang kita buat dalam mengantisipasi si angka forecasting tersebut. Terus workforce levels juga tadi ya, tingkat tenaga kerja. Ya, terutama kayak di hotel, di eh, yang jasa-jasa itu sangat ini banget, sensitif banget ya. Job assignment juga ya, kerjaan, penugasan kerja, serta level produksi. Ya, terutama untuk perusahaan yang produksi. Ya, level produksi ini itu di forecast-nya itu jangka waktu pendek-pendek ya. Bisa bulanan, bisa mingguan juga. Nah, yang kedua, medium range forecast ya, atau peramalan untuk jangka menengah. Nah, kalau jangka menengah ini biasanya setahun sampai 3 tahun ya. Kalau di sini 3 bulan sampai 3 tahun. Ya, tapi umumnya kalau untuk membedakan atau memberikan time cut off time ya dari short dan medium itu biasanya kalau di keuangan kita pakainya setahun. Short itu di bawah setahun, medium 1 sampai 3 tahun, di atas 3 tahun itu udah long range ya. Oke, di sini 3 bulan sampai 3 tahun itu masuknya medium range. Nah, misalnya kayak sales and production planning, budgeting, ya kayak perencanaan penjualan, perencanaan produksi, ya, dan penganggaran itu dibuatnya mungkin per 3 bulan atau per kuartal, ya, per kuartal. Jadi nggak setiap bulan juga ya dibuat gitu, tapi dibuatnya secara kuartalan, ya, atau bisa juga tahunan. Nah, yang terakhir long range forecast. Ini sudah jangka waktu panjang. Kalau jangka panjang berarti di atas 3 tahun. Ya, di atas 3 tahun. Tentang apa biasanya? Biasanya untuk forecast di atas yang jangka panjang atau di atas 3 tahun tuh kayak new product planning ya, atau perencanaan produk baru ya. Itu kan tidak bisa apa namanya dilakukan secara tiba-tiba ya. Perlu ada research and development dulu ya, perlu riset dulu untuk meluncurkan produk baru gitu ya, sehingga ya kita apa namanya kita merencanakannya untuk jangka panjang. Terus facility location atau lokasi fasilitas. Lokasi fasilitas yang mungkin ketika kita mau menambah fasilitas di lokasi yang baru gitu ya, kita harus buat perencanaannya itu ya dari beberapa tahun sebelumnya ya. Dan kita melihat juga di masa yang akan datang ketika fasilitas itu diluncurkan itu animonya seperti apa ya. Yang selanjutnya juga research and development ya, research and development ini juga untuk jangka panjang. Nah, distinguishing differences ya, bedakan perbedaannya ya. Apa bedanya antara medium atau long range forecast sama yang short term ya. Nah, di sini dikatakan ya, menurut Heiser ini, kalau yang medium dan long range ya, yang jangka medium sama jangka panjang itu deal with more comprehensive issues ya. Itu akan menghadapi isu-isu atau masalah-masalah yang lebih komprehensif and support management decision regarding planning and product plans and processes ya. Dan
support dari keputusan manajemen terkait dengan perencanaan produk, ya, pabrik dan juga proses. Jadi isu yang dihadapi atau masalah yang dihadapi itu akan lebih kompleks untuk yang medium dan long range. Sementara kalau yang short term forecasting usually employs different methodologies dan longer term forecasting. Jadi perbedaan kedua adalah metodologinya beda antara yang short term sama yang medium, ya. Terus yang kedua, short term forecast tend to be more accurate than longer term forecast. Nah, tadi makanya di paparan sebelumnya di Disneyland tadi, kalau yang jangka pendek forecast errornya cuma 0-3%. Sementara kalau yang jangka panjang itu sampai 5%, ya, karena short term tend to be more accurate, ya, dan longer term forecast dia lebih akurat. Kenapa lebih akurat, ya? Karena data yang digunakan kan lebih pendek tuh, baru saja terjadi gitu, ya. Jadi kita masih bisa lebih mengkontrol gitu, ya, apa yang kita forecast ketimbang yang jangka panjang. Kalau jangka panjang ya mungkin datanya yang dipakai juga udah setahun yang lampau gitu, ya. Jadi bisa lebih errornya lebih banyak, lebih lebih besar. Oke, lanjut types of forecast, ya. Jenis-jenis forecast atau jenis-jenis peramalan, ya. Nah, ketika kita melakukan peramalan, ya, itu kan kita harus menentukan juga, ya, apa sih yang mau kita ramal gitu, ya, apa yang mau kita lakukan prediksi, siapa yang gitu, ya. Nah, di konteks ini, ya, di konteks manajemen operasi ini, ya, ada 3 jenis peramalan. Yang pertama economic forecast atau peramalan ekonomi, yang kedua technological forecast atau peramalan teknologi, dan yang ketiga demand forecast atau peramalan permintaan. Ya. Nah, untuk yang pertama peramalan ekonomi, apa sih? Maksudnya ini adalah meramal kondisi ekonomi, ya, kondisi ekonomi secara keseluruhan di masa yang akan datang, ya. Nah, ini terkait dengan inflation rate, ya, terkait dengan berapa sih tingkat inflasi setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Ini nanti tentunya akan menyesuaikan dengan pricing kita, ya. Menyesuaikan juga dengan apa namanya strategi eh, biaya kita, ya. Karena adanya inflasi tentunya akan membuat harga-harga naikkan. Terus yang kedua money supply, ya, money supply, ya, atau penawaran uang, ya, supply demand of money udah pasti masuknya ke economic forecast, ya. Terus housing starts dan lain-lain. Yang kedua technological forecast atau peramalan terkait teknologi, ya, teknologi. Nah, ini memprediksi rate of technological progress, ya, atau tingkat kemajuan teknologi, memprediksi tingkat kemajuan teknologi. Kayak misalnya kalau di dunia otomotif, ya, misal bagaimana sih kemajuan teknologi mobil listrik gitu, ya, 5 tahun yang akan datang. Itu tentunya nanti akan mempengaruhi penjualan dari mobil-mobil yang non listrik, ya, mobil-mobil yang konvensional yang bukan mobil listrik, ya. Terus yang kedua impacts development of new products. Nah, apa akibatnya dari pengembangan untuk produk baru, ya, untuk produk baru. Ya, jadi ini sangat terkait banget sama teknologi yang berprogres, ya, atau berkembang di masa yang akan datang. Itu bagaimana akan mempengaruhi existing produk kita yang sekarang gitu, ya. Apakah kita perlu nanti menyesuaikan diri gitu, ya, atau masih bisa bertahan nih selama si teknologi ini batas apa namanya pengembangannya mungkin masih di titik yang belum bisa diaplikasikan untuk orang banyak gitu, ya, sehingga untuk yang barang-barang yang tidak butuh teknologi tersebut itu masih akan laku gitu, ya, sampai titik waktu tertentu, ya. Yang ketiga demand forecast atau peramalan tentang permintaan. Nah, ini yang akan dihadapi sehari-hari, ya, sama si manajer operasi demand forecast. Kita memprediksi sales of existing products and services, ya, bagaimana memprediksi penjualan dari produk-produk maupun jasa yang sekarang kita sudah ada gitu, yang kita sudah provide. Ya, nah umumnya sih untuk manajemen operasi kita akan bahasnya nih demand forecast, ya, demand forecast. Nah,
Strategic importance of forecasting ya. Apa sih kepentingan strategis ya dari melakukan peramalan gitu ya. Buat apa kita meramal-ramal? Apa kepentingan strategisnya? Untuk apa gitu kepentingan untuk perusahaan? Ya, tadi sempat ada hints ya di depan bahwa ada 3 kuncinya ya. Human resource, capacity, sama supply chain management. Jadi kunci melakukan peramalan ini ya terkait dengan 3 hal tersebut. Yang pertama human resource. Dengan melakukan peramalan gitu ya, kita bisa menentukan nanti ya perlu hiring berapa human resource, perlu training berapa, dan perlu memberhentikan berapa si human resource yang kita punya ya. Nah, ini keputusan yang penting gitu untuk perusahaan. Ya, berapa banyak pekerja yang harus kita hire ya, berapa banyak yang harus kita train untuk bisa misalnya menyesuaikan diri dengan teknologi yang baru gitu ya, atau dengan permintaan pasar yang baru. Terus berapa yang juga yang perlu diberhentikan ya, laying off workers. Yang kedua terkait capacity ya, kapasitas produksi dari perusahaan. Kapasitas yang shortage ya, kapasitas yang kekurangan gitu ya, kurang produksi itu bisa menghasilkan undependable delivery ya, loss of customers, loss of market share. Jadi bisa kehilangan kesempatan untuk menjual. Kalau kesempatan menjual berarti market share kita juga turun ya. Jadi lebih diambil sama perusahaan lain. Ya. Udah gitu loss of customer ya, customer kita hilang ya. Customer kita diambil sama penyedia barang atau jasa yang lain karena kurang nih barang kita, sementara mungkin barangnya dibutuhkan dan harus segera dibeli gitu ya. Jadi mereka akan bergeser atau beralih ke perusahaan lain gitu, dan ketimbang menunggu produksi dari kita lagi gitu. Nah, kan kalau kayak gitu bisa berdampak nantinya ke keseluruhan pendapatan perusahaan ya. Nah, sebaliknya ya, capacity ini nggak juga capacity shortage. Kalau capacity-nya juga terlalu berlebih atau excess juga tidak baik ya. Karena kalau excess berarti kan kalau produksi barang harus ada penyimpanan ya. Biaya penyimpanannya jadi membengkak. Selain itu ada juga ada probabilitas barangnya nanti obsolete sebelum laku gitu ya. Ternyata nggak laku untuk jangka waktu yang panjang. Bisa jadi barangnya obsolete atau usang. Kalau usang udah nggak bisa jual lagi, udah nggak bisa dijual, rugi. Ruginya berlipat-lipat itu, udah rugi biaya penyimpanan, rugi bahan baku, ya rugi tenaga kerja dan lain-lain. Ya ruginya akan berganda-ganda kalau excess. Terus yang selanjutnya supply chain management. Ya, pentingnya untuk mengelola SCM atau supply chain management. Good supplier relation and price advantage. Ya, dengan adanya forecasting ya kan kita pasti terkait banget ya. Namanya penjualan itu terkait sekali dengan produksi. Produksi terkait sekali dengan adanya bahan baku. Ya, bahan baku udah pasti kan harus ada supplier. Ya, nah dengan melakukan peramalan ya kita akan bisa menentukan ya tingkat kebutuhan dari bahan baku yang tepat gitu ya, sehingga kita bisa menjaga juga hubungan baik dengan si supplier. Ya, dan juga kalau misalnya kita sudah bisa meramal dengan tepat nih berapa kebutuhan kita gitu, kita bisa melakukan penawaran harga gitu ya dengan si supplier tersebut. Ya, jadi kita punya price advantage. Yes. Oke. Lanjut. 7 step in forecasting ya. Jadi ada 7, kalau menurut Heiser ya ada 7 teorinya, ada 7 langkah, 7 step untuk melakukan prediksi atau peramalan. Ya. Yang pertama, determine the use of the forecast ya. Tentukan dulu penggunaan peramalannya mau buat apa. Mau buat apa? Peramalannya mau buat peramalan apa? Kebutuhan tenaga kerja, peramalan untuk produksi, penjualan atau apa?
ya. Tentukan dulu untuk apa. Yang kedua baru select the items to be forecasted. Setelah kita tentukan buat apanya, baru kita tentukan item yang mau diprediksi ini apa, ya. Item-item atau barang-barang yang mau kita prediksi, yang mau kita apa namanya forecast itu apa saja. Kayak misalnya kalau kita misalnya mau forecast penjualan, ya. Forecast penjualan kan berarti dari penjualan itu akan ada kebutuhan item yang dibutuhkan untuk penjualan kan berarti produksinya, ya. Nah, dari produksinya itu berarti butuh apa saja dari produksi tersebut. Misalnya bahan baku. Ya, kita berarti nanti prediksi lagi bahan baku. Bahan bakunya apa saja? Misalnya itemnya kita detailkan lagi lebih detail kembali, ya. Misalnya butuh lem atau butuh apa kayu, ya, atau apa, ya, yang dibutuhkan misalnya. Ya, itu bisa di breakdown lagi, ya, lebih detail untuk kita forecast. Terus yang berikutnya determine the time horizon of the forecast, ya. Tentukan horizon waktunya. Ya, tadi tentu karena ini terkait sekali dengan penggunaannya apa, ya, untuk apa peramalannya, ya. Kalau misalnya tadi untuk level tingkat produksi gitu, ya, berarti jangkanya jangka pendek, ya. Berarti jangkanya harus jangka pendek. Kalau misalnya kita untuk peluncuran produk baru gitu, ya, use of the forecast-nya untuk peluncuran produk baru, ya berarti kita time horizon-nya jangka panjang, ya. Jadi disesuaikan dengan the use of the forecast-nya, lalu time horizon yang lebih tepat apa, ya. Kalian harus bisa bedakan yang mana yang butuh jangka panjang, mana yang butuh jangka pendek, ya. Kalau misalnya kayak tingkat kebutuhan pegawai itu kan jangka pendek, ya, berarti kita pilihnya yang short. Terus yang berikutnya select the forecasting model. Nah, forecasting model nanti kita akan bahas, ya, di penjelasan berikutnya. Model forecastnya mau pakai apa? Mau pakai metode kualitatif atau kuantitatif, ya. Kalau misalnya pilihnya kualitatif, kualitatif sendiri ada beberapa lagi model yang ada gitu, ya, kayak misalnya metode juri, metode Delphi dan lain-lain, ya. Terus kalau mau pakai kuantitatif itu juga ada lagi, mau pakainya apa? Mau pakai metode regresi kah? Mau pakai exponential smoothing atau mau pakai moving average, itu nanti ada lagi, ya, akan kita bahas, ya, setelah ini. Setelah memilih forecasting modelnya, terus gather the data, ya, kumpulkan datanya. Data yang dibutuhkan dari masing-masing model atau dari masing-masing metode itu apa saja kita identifikasi, ya, lalu dikumpulkan. Setelah udah punya datanya, baru make the forecast. Kita operasionalisasikan data yang kita punya dengan metode atau model yang kita pilih, ya. Baru setelah hasilnya ada, ya, kita validasi dan implementasikan hasilnya. Kita apa namanya? Kita implementasikan. Berarti kalau di konteks manajemen operasi, misalnya untuk peramalan penjualan, berarti kita harus provide misalnya tingkat kebutuhan produksinya berapa gitu, ya. Kita sesuaikan dengan angka yang keluar dari forecasting tersebut. Ya, tapi realitasnya, ya, forecast are seldom perfect, ya. Jarang sekali sempurna. Ya, nggak mungkin lah 100% tuh sama dengan apa yang kita forecast, ya. Pasti akan ada errornya, pasti akan ada apa namanya? Marginnya, ya. Akan ada selisihnya gitulah dengan aktualnya, ya. Most technique assume an underlying stability in the system, ya. Teknik-teknik forecast kebanyakan mengasumsikan stabilitas, ya. Stabilitas underlying in the system maksudnya adalah ketika kita melakukan forecasting, ya, pada model yang kita forecast gitu, ya, pada model yang kita pilih untuk forecast itu asumsinya bahwa seluruh faktor lain itu stabil, ya. Seluruh faktor lain stabil. Terus yang berikutnya product family and aggregated forecast are more accurate than individual product forecast. Ya. Product family and aggregated forecast. Ya, forecast untuk gabungan beberapa barang, ya, maksudnya gitu, ya. Forecast atau peramalan untuk gabungan dari beberapa barang itu akan lebih akurat daripada peramalan untuk hanya satu jenis produk. Realitasnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke
approach ya, atau pendekatan apa sih yang bisa kita lakukan ya, bagaimana kita bisa melakukan forecasting. Ya, dalam melakukan forecast itu ada 2 metode, ada metode kualitatif sama kuantitatif, sama kayak penelitian ya. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Bedanya apa? Ya sebenarnya kurang lebih dengan penelitian sama. Kalau kualitatif berarti dia itu data yang digunakan itu bukan berupa data-data angka ya, tapi adalah berupa informasi-informasi gitu ya, informasi-informasi dari expert ya atau dari stakeholder. Sementara kalau yang kuantitatif, karena namanya ini kuantitatif, berarti itu adalah dari data-data historis ya. Nah, kita masuk dulu ke yang metode kualitatif. Metode kualitatif used when situation is vague and little data exists. Ya, metode kualitatif ini digunakan ya ketika situasi itu vague itu apa tidak pasti ya, tidak pasti, dan data itu yang tersedia hanya sedikit ya, data kuantitatif kemungkinan ya, yang tersedia itu mungkin hanya sedikit ya. Misal seperti untuk membuat new product atau new technology ya, produk baru sama teknologi baru ya. Kalau produk baru kan berarti belum ada datanya, bahkan ya belum ada mungkin riset sebelumnya gitu ya, kita belum punya sama sekali datanya. Terus teknologi baru juga ya sama, mungkin belum ada pengalaman dari perusahaan tentang teknologi tersebut gitu, sehingga kita butuh metodenya yang kualitatif. Involves intuition and experience ya, ini melibatkan intuisi dan juga pengalaman. Ya, melibatkan intuisi dan juga pengalaman. Misal forecasting sales on internet. Berapa forecasting sales on internet nih contohnya? Saya juga nggak paham gitu ya. Mungkin kita nanti ke contohnya aja nih yang kayak gimana kualitatif ya. Oke, lanjut. Metode kuantitatif. Nah, bedanya dengan yang kualitatif, kalau kuantitatif digunakan ketika situasi itu lebih stabil. Ya, stable. Kalau tadi kan kondisinya vague ya, tidak pasti, dalam kondisi eh, tidak pasti. Sementara kalau kuantitatif ini ketika kondisi lebih stabil dan ada data historis. Ya, ada di data historis. Data historis dari existing products dan juga current technology. Ya, data exist dari produk-produk yang sudah existing dan juga teknologi yang sedang digunakan saat ini. Ya, itu bedanya tadi, penggunaan yang kuantitatif dan kualitatif. Terus yang kedua, involves mathematical techniques. Kalau tadi kan menggunakan intuisi, experience ya, pengalaman gitu ya, intuisi dari si expertnya. Tapi kalau yang kuantitatif menggunakan teknik matematis. Contohnya di sini forecasting sales of color television ya. Memprediksi penjualan dari apa namanya TV berwarna. Oh, ini maksudnya itu. Nah, forecasting sales on internet. Ini maksudnya melakukan prediksi penjualan dari internet gitu ya. Kalau yang kualitatif tadi dari internet, produknya. Jadi internet itu produknya, bukan di internet ya, tapi internet itu produknya. Bagaimana memforecast penjualan di internet. Dari internet. Tapi kalau yang ini forecasting sales of color television ya, dari memforecast atau memprediksi penjualan dari TV berwarna, televisi berwarna. Ya, kan karena televisi berwarna itu bukan barang baru ya, barang yang sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya ya, bahkan dari puluhan tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan metode kuantitatif. Oke, itu ya tadi perbedaan sekilas antara yang metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Nah, sekarang kita lebih dalam ke metode kualitatif ya. Nah, apa saja sih yang bisa kita gunakan ya dengan metode kualitatif? Ya, ada beberapa metode. Yang pertama
jury of executive opinion ya. Opini eksekutif dari juri. Juri ini berarti juri orang-orang yang expert ya di bidangnya gitu ya. Jadi kita melakukan pool opinions ya, atau kita mengumpulkan opini-opini, mengumpulkan pendapat-pendapat dari high level expert, dari ahli-ahli yang sudah ahli di bidangnya gitu ya. Nah, dan terkadang augment by statistical model. Kadang dari opini-opini yang sudah dikumpulkan itu baru disempurnakan dengan model statistik. Ya, jadi tapi bahan baku utamanya adalah opini atau pendapat-pendapat dulu ya dari para expert. Jadi misalnya kita mau eh, apa tuh namanya? Mau misalnya mau melakukan forecast nanti penjualan forecast produk baru terkait mobil terbang gitu ya. Mobil terbang kan teknologi baru. Nah, kita kumpulin dulu nih yang expert di mobil terbang tuh siapa aja, kita kumpulkan datanya ya. Siapa saja tokoh-tokoh yang berkontribusi tentang mobil terbang. Kita kumpulkan, kita kita bikin list namanya, kita kumpulkan terus kita buat list pertanyaan ya. Kira-kira apa saja yang perlu ditanyakan sama si expert-expert tersebut. Ya, kita kumpulkan opini dari pendapat dari mereka terkait dengan prospek si mobil terbang ini. Ya, misalnya kayak gitu. Atau yang kedua Delphi method ya. Delphi method atau metode Delphi. Kalau metode Delphi ini panel of expert. Jadi di panel ya, expertnya itu atau ahli di bidangnya itu kita kumpulkan ya. Kita tanyakan pertanyaan yang sama ya. Kita berikan pertanyaan yang sama lalu dilakukan secara berulang. Queried iteratively itu ditanyakan secara berulang sampai akhirnya menghasilkan suatu konsensus gitu ya. Sampai akhirnya mendapatkan satu kesepakatan dari seluruh expert tersebut. Ya, itu metode Delphi. Nah, nanti akan dibahas lebih detail sini. Oke, kita tarik lagi. Jadi sini saya jangan terlalu jelas ya. Salesforce Composite ya. Salesforce Composite ini metode kualitatif yang bisa digunakan adalah dengan mengumpulkan dari tenaga-tenaga penjual Salesforce. Ya, kita kumpulkan tenaga-tenaga penjual, kita tanyain satu-satu gitu ya tentang tingkat penjualan di periode selanjutnya gitu ya. Jadi kita mendapatkan estimasi dari si individual salesperson-nya, dari penjualnya, individunya gitu ya, yang are reviewed for reasonableness ya. Jadi sudah mereka kaji, sudah mereka analisis untuk kemasuk akalannya ya. Setelah itu dari setiap pernyataan dari setiap Salesforce tersebut diagregasikan ya, then aggregated, baru dikumpulkan, baru dikumpulin nih ya, jadinya berapa gitu ya. Yang berikutnya consumer market survey. Consumer market survey berarti surveinya langsung ke customer. Kita tanya berapa tingkat kebutuhan mereka terhadap suatu produk, barang atau jasa. Kita tanya langsung ke customernya. Ya, baru habis itu diagregasikan. Nah, ini di sini kita bahas lebih detail lagi ya tentang tadi metode pertama, jury of executive opinion. Di sini ada advantage dan disadvantage-nya. Jury of executive opinion tadi menggunakan opini eksekutif ya dari para expert. Involve small group of high level expert and manager. Jadi kita melibatkan kelompok-kelompok kecil dari para expert dan juga manajer. Jadi dikumpulin, dijadikan satu tempat gitu ya, expert dan juga manajer untuk membahas ya apa yang mau kita forecast gitu. Lalu group estimates demand by working together. Nah, si kelompok kecil tersebut akan mengestimasi permintaan dari suatu produk atau jasa dengan bekerja bersama-sama. Ya diskusilah mereka ya sesama expert itu. Yang ini misalnya menurut saya segini gitu karena ini, menurut si B gini karena ini gitu ya. Mereka akan saling berargumen dan saling akan mencapai kesepakatan ya kira-kira berapa sih demand yang reasonable gitu.
Terus yang berikutnya combines managerial experience with statistical models. Nah, ini di metode ini ya, ini mengkombinasikan pengalaman manajerial dari si expertnya tersebut dan juga model statistik. Ya, jadi tidak bisa dibilang pure kualitatif ya, karena dia ada juga sedikit banyak ya model statistik yang digunakan untuk menyempurnakan forecast dari si para manajer tersebut. Nah, advantage-nya ya relatively quick ya. Secara relatif tuh bisa lebih cepat melakukan forecast. Karena kan langsung dalam satu grup ya ditanya-tanya-tanya gitu ya, saling berargumen, menyampaikan kesepakatan, bisa langsung keluar forecastingnya seperti apa. Tapi disadvantage-nya ya akan ada groupthink disadvantage. Groupthink disadvantage ini ada kelemahan dari groupthink. Maksudnya adalah kalau kita bekerja dalam kelompok gitu ya, itu kan akan ada kecenderungan kita mau menghindari konflik. Jadi belum tentu nanti hasil yang keluar itu yang terbaik. Jadi bisa aja karena menurut si A segini, ayo udahlah daripada ribut, ya udah kita sepakati aja segitu gitu ya. Akan ada hal-hal seperti itu ya. Itu adalah kelemahan dari si jury of executive opinion ini. Nah, yang selanjutnya Salesforce Composite ya. Salesforce Composite atau komposit dari tenaga penjual itu adalah kita menanyain satu-satu salesperson di perusahaan kita ya. Jadi kita tanya satu persatu salespersonnya, kita tanya si A, si B, si C gitu ya. Mereka lalu memproyeksikan masing-masing penjualannya. Ya, berdasarkan pengalaman mereka tentunya. Kan mereka sudah pernah menjual barang nih misalnya 1 tahun terakhir. Mereka udah punya pola misalnya bulan Januari seperti ini, Februari seperti ini, Maret seperti ini gitu ya. Jadi mereka bisa mengira-ngira lah gitu ya. Mengira-ngira proyeksi penjualan mereka di masa yang akan datang. Combine at district and national levels ya, dikombinasikan selanjutnya setelah kita tanya satu persatu dari salespersonnya ini dikombine atau dikombinasikan pada tingkat distrik ya atau pada tingkat daerah dan juga pada tingkat nasional ya. Jadi diagregasikan tuh setelah ditanyain satu-satu, mereka udah punya masing-masing proyeksi penjualannya, baru kita agregasikan di tingkat nasional atau tingkat daerah. Nah, sales reps know customers wants ya. Sales representative nih maksudnya. Sales reps itu sales representative ya. Perwakilan si penjual itu dia mengetahui apa yang diinginkan oleh customer. Ya, jadi ini adalah salah satu advantage-nya ya. Salah satu kelebihan dari metode ini, sales representative itu akan lebih mengetahui nih apa yang diinginkan sama customer karena mereka kan bersinggungan langsung dengan customer. Ya, mereka adalah garda terdepan lah ya untuk melayani customer. Nah, tapi disadvantage-nya adalah tends to be overly optimistic ya. Cenderung berlebihan, merasa optimis secara berlebihan. Nah, dimana kalau udah optimis secara berlebihan ya gimana ya? Kontrolnya tuh lebih susah ya karena dia udah overly optimis. Ya, jadi ketika mungkin mungkin kondisi penjual itu sedang tidak baik gitu ya atau ada faktor lain yang kira-kira akan mempengaruhi si penjualan tersebut gitu ya tidak tertangkap sama mereka. Oke, yang selanjutnya metode Delphi. Metode Delphi. Metode Delphi ini tadi melibatkan melibatkan expert. Dan dia itu tadi iteratively iteratively ya, dilakukan secara berulang ya. Iterative group process continues until consensus is reached ya. Di metode Delphi ini merupakan proses iterasi kelompok
Jadi ditanyainnya tuh berulang-ulang gitu ya pada suatu expert, dan akan terus ditanyakan, akan terus di apa namanya dilakukan sampai mencapai suatu konsensus, sampai seluruh seluruh responden yang ada di dalamnya itu mencapai satu konsensus atau satu kesepakatan. Ya, ada 3 tipe partisipan: decision maker, staff, sama respondents. Ya, decision maker, staff, dan juga responden. Nah, staff ini yang akan mengelola survei, ya, akan mengelola survei. Lalu responden ini adalah orang-orang yang akan membuat valuable judgment. Ya, dikatakan sini valuable judgment, atau akan membuat apa sih namanya valuable judgment tuh? Penilaian yang bernilai, bukan gitu ya. Valuable judgment akan membuat judgment yang berharga gitu kali ya maksudnya. Make valuable judgment. Terus di sini ada decision maker. Nah, decision maker ini yang akan mengevaluasi jawaban-jawaban dari si responden, ya, dan juga membuat keputusan. Ya, ketika mungkin informasi yang dihasilkan dari si responden ini kurang, atau apa ya, misalnya belum mencapai konsensus, nanti si decision maker ini akan meminta lagi staff untuk melakukan survei ulang dengan responden yang sama gitu ya. Dengan responden yang sama, dilihat lagi hasilnya nanti seperti apa ya, sama nggak, konsisten nggak dengan sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya belum mencapai konsensus, itu akan terus berulang ya, itu metode Delphi seperti itu. Nah, tadi yang berikutnya consumer market survey. Salah satu tadi metode kualitatif adalah menggunakan survei ke customer ya, survei pasar ke customer. Nah, kalau survei pasar ke customer, berarti yang kita tanya responden kita adalah customer. Ya, kita menanyakan customer secara langsung tentang perencana pembelian dari suatu produk. Ya, what consumer says and what they actually do are often different. Nah, ini kelemahannya ya, disadvantage-nya. Apa yang dikatakan sama si customer dan apa yang mereka benar-benar lakukan itu kadang-kadang berbeda. Terima kasih. Ya, sometimes difficult to answer, sometimes difficult to answer, dan kadang-kadang sulit untuk dijawab ya. Maksudnya itu eh, apa ya? Customer itu mungkin saja tidak semuanya kan mungkin memiliki literasi yang baik gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama survei ini belum tentu bisa mereka jawab dengan mudah gitu. Bisa jadi mereka tuh jawabannya mungkin nggak nyambung gitu ya. Pemahaman mereka berbeda ya, dan lain-lain. Jadi itu merupakan kelemahannya ya. Kelemahannya juga. Nah, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode kuantitatif ya. Metode kuantitatif ini ada banyak sekali pendekatan ya. Ya, ada banyak sekali pendekatan. Di sini dikategorikan jadi dua model ya. Ada model time series, ada model asosiatif ya. Nah, model time series ini ada 4 metode ya. Yang asosiatif ada di sini cuma satu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa. Kalau di buku ini di apa namanya yang dijelaskan hanya satu. Di model time series itu ada 4 pendekatan. Ada pendekatan naif atau naive approach, ada moving average, ada exponential smoothing, dan juga trend projection. Ya, kalau yang asosiatif ada linear regression. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau asosiatif model itu dia akan melihat hubungan antara dua variabel minimal ya. Jadi ada asosiasi antara variabel A dengan variabel B. Ya, variabel A dan B dengan variabel C. Ya, jadi dia lebih dari satu variabel di asosiatif model.
Tapi kalau di time series model, dia itu hanya berdasarkan data-data historis, ya, data historical, ya. Informasi utamanya adalah data historis. Sementara kalau yang asosiatif, dia membutuhkan data dari variabel lain, ya, selain dari variabel yang akan di forecast. Ya, itu bedanya. Kita akan bahas satu persatu ya, apa itu naive approach, apa moving average, apa exponential smoothing, ya. Ini kita jelasin dulu tentang time series forecasting ya, atau tentang penamalan time series. Kita harus tahu dulu apa itu time series ya. Data time series. Data time series adalah serangkaian data numerik yang memiliki evenly spaced numerical data ya. Dia itu waktunya berjarak antara satu dengan waktu lainnya. Jadi serangkaian data numerik ya untuk tentang waktu tertentu. Misal data penjualan bulanan ya, ada periodenya ya. Terus tahunan, data penjualan mingguan, data penjualan harian ya. Jadi datanya itu antar satu data dengan data lainnya itu memiliki jarak waktu yang sama ya. Obtained by observing response variable at regular time periods ya. Ini didapatkan dengan mengobservasi variabel yang mau kita lihat gitu ya pada regular time period, pada periode waktu yang reguler. Jadi ada waktu yang reguler syaratnya ya. Forecast based only on past values, no other variables important. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk di time series forecasting itu data forecast itu hanya berdasarkan dengan data historis atau data di masa lalu ya. Sementara variabel lain itu tidak ikut dibahas gitu ya, tidak ikut menjadi consideration ya, tidak masuk menjadi pertimbangan ketika melakukan time series forecasting. Assumes that factors influencing past and present will continue influence in future ya. Jadi asumsinya dalam time series forecasting ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masa lalu dan masa kini itu akan juga mempengaruhi masa depan gitu ya. Di time series ya pokoknya faktor-faktor yang sudah mempengaruhi masa lalu, masa sekarang ya pasti dia akan mempengaruhi masa depan. Ya, asumsinya seperti itu. Jadi variabel lain sama dia tidak ikuti doesn't take into consideration ya. Nah, komponen time series ini ada 4 pola ya. Ada 4 trend, seasonal, cyclical, sama random. Ya. Time series ini ada 4 pola. Ada trend, ada seasonal, cyclical, random. Kalau trend tuh berarti ada trennya. Trend tuh bisa meningkat, bisa menurun, bisa indifference, bisa stabil gitu ya. Trennya seperti apa? Uptrend, pernah dengar kan uptrend, downtrend gitu ya. Nah, itu pola tren ya. Tren naik, tren turun ya. Atau sideways. Kalau kita di dunia pasar modal disebutnya sideways. Ya, lagi nggak naik, nggak turun gitu ya, sideways. Terus ada cyclical. Kalau cyclical dia berupa siklus naik turun ya. Siklus ada kalanya dia di atas gitu ya, dia turun, tapi dia akan terus apa seperti siklus ya. Di bulan ini dia naik, di bulan ini dia turun, naik lagi, turun lagi gitu ya, siklis. Nah, terus ada seasonal. Bedanya kalau seasonal itu ada di musim-musim tertentu dia naik tinggi ya. Di musim tertentu dia turun ya. Jadi misalnya kayak ketika musim dingin penjualan dari coat gitu ya, winter coat itu meningkat. Sementara ketika musim panas winter coat itu tingkat penjualannya menurun. Tapi yang naik tuh adalah misalnya bikini gitu ya, atau baju-baju flowery dress misal seperti itu. Dan yang keempat polanya random. Kalau random ya nggak bisa ketebak ya. Naik turunnya itu ya udah nggak bisa tertebak ya, fluktuatif kalau random.
Nah, ini bisa menjadi apa ya, gambaran tentang pola tadi ya, time series tadi. Ini kayak garis kuning ini garis kuning ini menyatakan tren ya. Tren tuh seperti ini. Naik nih tren ya. Tren. Terus ini lihat ada ini sebenarnya kalau kita lihat yang garis biru ini ya. Garis biru ini kan kayaknya out-outan gitu ya, tapi sebenarnya lihat deh. Dia ada titik-titik tertentu tuh yang tinggi gitu ya. Naik terus turun lagi, terus naik lagi, turun lagi gitu ya. Nah, ini bisa disebut cyclical nih. Naik, turun, terus naik lagi, turun ya. Naik, turun ya. Nah, di komponen di dalam yang ini kayak gini nih kan naik turun ini bisa dibilang random variation. Nah, terus puncak-puncaknya ini disebutnya seasonal peaks ya, puncak musiman ya. Ini musim di sini, dia puncaknya ya. Ketika tahun kedua puncaknya di sini, ketika tahun ketiga puncaknya di sini ya. Musimnya ketika tahun keempat peak seasonnya di sini. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu tren komponen, mulai dari tren komponen atau komponen tren. Nah, kalau tren komponen tuh ya di time series analisis, kalau tren itu sifatnya persisten. Kalau udah naik-naik atau turun-turun, arahnya tuh akan persisten. Ya, ya polanya bisa naik, bisa turun. Pokoknya tapi dia persisten tuh maksudnya ya nggak ada naik, nggak ada dari turun tiba-tiba naik itu nggak ada ya, nggak ada turun tiba-tiba naik ataupun sebaliknya naik tiba-tiba turun itu nggak ada. Jadi persisten. Kalau memang turun, arahnya turun ya turun, ya arahnya naik naik kayak ini, ya ini downtrend nih, ya trennya turun, ya. Nah, change due to population. Nah, perubahan tren, ya. Tren ini bisa tiba-tiba berubah. Mungkin tadinya downtrend menjadi uptrend atau sebaliknya dari uptrend menjadi downtrend, itu bisa saja, ya. Ada karena beberapa hal, ya. Salah satunya teknologi. Karena ada teknologi ini bisa tren menjadi berubah. Dari turun bisa menjadi naik atau sebaliknya juga ya. Ya, kayak misalnya sekarang mungkin tren untuk penjualan mobil LCGC gitu naik, mungkin sekarang naik ya, tapi nanti ketika ada teknologi mobil listrik sudah maju dan bisa digunakan secara masif gitu ya, itu bisa saja nanti penjualan mobil LCGC-nya turun dari downtrend ya, misal seperti itu. Terus yang kedua age ya, usia, ya usia dari produk ya, culture juga bisa menyebabkan perubahan tren. Typically several years duration ya, secara khusus ya, tren itu akan mencerminkan durasi waktu yang beberapa tahun ya. Jadi nggak jangka pendek. Kalau tren itu ya dia dalam beberapa tahun, several years duration. Yang kedua seasonal komponen atau komponen musim di time series. Nah, seasonal komponen ini regular pattern of up and down fluctuation. Ya, regular pattern. Jadi pola reguler untuk fluktuasi naik dan turun, ya. Karena season musiman. Jadi ada masa-masa tertentu yang dia memang akan naik, ada masa-masa tertentu yang akan turun. Ya, biasanya karena weather ya, customs ya dan sejenisnya ya. Yang ini apa contoh yang sangat mudah sih ya tentang perubahan cuaca ya, terutama negara 4 musim ya. Negara-negara yang 4 musim itu akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan produk dan jasa ya, yang mereka apa namanya mereka mereka nikmati ya. Kan nggak mungkin misalnya musim dingin terus mainnya ke kolam renang gitu ya, kolam renangnya juga beku ya. Terus sebaliknya juga
Occurs within a single year. Ya, terjadi biasanya dalam waktu 1 tahun. Ya kan, kalau season, musim itu cyclical dalam setahun ya. Awal tahun, misalnya dari Desember sampai Februari, sampai Maret itu musim winter misalnya kalau daerah-daerah yang di Eropa gitu ya. Terus nanti bulan apa? Maret ya, Maret sampai Maret, April, Mei, Juni itu spring, spring gitu ya. Spring nanti terus bulan berikutnya summer, baru habis itu autumn. Ya, itu terjadi dalam 1 tahun. Nah, ini ada bantuan nih, periode, length, number of season. Jadi ini bisa dibagi ya, waktu itu dalam 1 tahun tuh bisa dibagi menjadi weekly, monthly, year, ya. Terus length-nya bisa di breakdown lagi. Kalau week, ya consists of day kan. Kalau month, consists of week and consists of day, ya kan. Terus kalau year, ya consists bisa month, bisa week, bisa quarter atau kuartalan, ya. Kalau periode mingguan, terus length-nya itu hari, 1 minggu 7 hari gitu ya. Terus kalau bulanan, periode bulanan, kalau length-nya mingguan, berarti 1 bulan itu ada 4 minggu atau 4,5 minggu. Kalau harian, 1 bulan itu 28 sampai dengan 31 hari. Terus tahunan, tahunan itu ada berapa kuartal? Kuartal ya 4 kuartal. Kalau month 12, kalau week 52. Ya, bisa di apa dibagi menjadi seperti ini, number of seasons-nya. Oke. Lanjut, komponen siklis. Komponen siklis atau cyclical komponen. Cyclical komponen nih, yang namanya siklis ya. Siklus, dia berputar, ulang. Repeating up and down movements. Jadi pergerakannya itu berulang, naik turun. Ya, repeating up and down movement. Affected by business cycle, political, and economic factors. Biasanya dipengaruhi oleh siklus bisnis, politik, dan juga faktor-faktor ekonomi. Ya, multiple years duration, durasinya itu dalam beberapa tahun, dan often causal or associative relationship. Ya, biasanya terkait dengan hubungan asosiatif atau kausal ya, karena ada faktor yang lain yang mempengaruhinya sehingga dia akan apa namanya membuat pola siklis seperti itu ya, karena tadi ini affected by business cycle, political, economic factors ya, baru dia akan kenapa dia akan apa namanya membuat pola seperti itu ya. Mungkin misalnya business cycle dari 0 sampai misalnya tahun kelima ya, dia memang akan turun gitu, tapi nanti dari 5 ke 10 dia bangkit lagi gitu ya. Terus tahun ke-10 turun lagi, tapi nanti dia ada inovasi lagi, bangkit lagi ya, bisa seperti itu ya, siklus bisnis dan lain-lain. Yang terakhir random komponen atau komponen random, komponen acak ya, komponen acak. Komponen acak ini iretik. Iretik itu apa ya? Iretik itu tidak menentu gitu ya, tidak menentu, unsystematic, tidak sistematis. Jadi udah nggak menentu, nggak sistematis. Residual fluctuation ya, fluktuasi residu atau fluktuasi sisa. Jadi nggak ketebak arahnya gimana. Nggak ada pola dia, tidak ada pola. Due to random variation or unforeseen events ya, disebabkan oleh variasi acak ya, karena ada hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya, atau kejadian-kejadian yang tidak terlihat ya. Short duration and non-repeating. Biasanya itu durasinya pendek dan tidak berulang. Kalau berulang berarti bukan random ya. Kalau berulang berarti masuknya cyclical ya, atau seasonal ya. Tapi karena dia kalau random komponen dia itu tidak berulang.
Ya gini kalau data historis. Kadang ada juga yang tidak berpola gitu ya. Nah, ini masuknya random komponen. Oke, nah itu tadi 4 komponen dari time series. Selanjutnya kita masuk ke approach-nya ya, atau metodenya. Metodenya salah satunya adalah naive approach ya, naive approach. Atau pendekatan awam, mungkin ya disebutnya kalau bahasa Indonesia. Apa sih pendekatan awam? Pendekatan awam ini assumes demands in next period is the same as demand in most recent period. Aduh, ini naif sekali ya. Jadi memang asumsinya naif gitu. Makanya disebutnya naive approach. Jadi di naive approach ini dia mengasumsikan permintaan pada periode selanjutnya itu bakalan sama dengan periode sebelumnya gitu ya. Contoh kalau misalnya Januari itu penjualannya itu 68, maka bulan Februari udah pasti 68 gitu ya. Kalau pakai naive approach. Jadi bulan sebelumnya 68, tahun depan ya bulan depan ya berarti 68 juga. Ya. Dengan menggunakan pendekatan ini tentunya cost efektif and efisien ya karena nggak pakai approach apa-apa gitu, cuma pokoknya udah dari bulan kemarin segitu ya udah segitu disamain. Ya. Dan ini bisa menjadi can be good starting point. Tapi akurasinya ya keakuratannya masih diragukan ya kalau pakai naive approach. Ya, gitu. Kalau naive approach gitu, gitu aja. Literally melihat penjualan di periode sebelumnya itu berapa gitu ya. Udah kita pakai angka itu buat starting point kita. Yang selanjutnya moving average method. Moving average method atau metode moving average. Rata-rata bergerak. Moving average is a series of arithmetic means. Ya, rata-rata aritmetik. Udah belajar kan matematika ekonomi ya? Udah belajar belum? Udah dapat kelas matematika ekonomi? Asumsinya udah ya? Halo? Iya, sudah Bu Gimana di Kak? semester awal. Nah, udah ya. Nah, udah ya. Berarti asumsinya udah tahu nih ya. Saya nggak akan jelasin detail-detail nih tentang ngitung arithmetic means ya. Arithmetic means itu ya sama seperti rata-rata yang kalian kenal lah ya. Jadi ada beberapa data gitu ya. Kalau kita mau cari rata-ratanya berarti seluruh data tersebut dijumlahkan dibagi dengan banyaknya observasinya gitu ya. Nah, used if little or no trend. Nah, ini digunakan, moving average method ini digunakan jika tidak ada tren ya. Atau trennya tuh kecil, trennya sedikit gitu. Ada tren naik tapi tipis gitu ya, atau trennya turun tapi tipis gitu. Itu bisa menggunakan moving average method ya. Used often for smoothing ya, digunakan untuk memperhalus apa ya? Memperhalus peramalannya ya. Provides overall impressions of data over time ya. Di moving average method ini menyediakan overall impression of data over time ya. Dia akan menyediakannya data-data sepanjang waktu gitu ya. Nah, contohnya gimana moving average? Lihat ya. Moving average sama dengan sigma demand in previous n periods dibagi dengan n-nya. Ya, contoh nih. Kita punya misalnya data penjualan bulanan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, 6 bulan ya. 7 bulan. Oke. Nah, actual shed sales. Ini ada penjualan aktualnya. Di Januari 10, Februari 12, Maret 13, April 16, Mei 19, Juni 23, dan Juli 26. Nah, terus kita bisa tentukan nih, kita mau lihat rata-rata 3 bulanannya berapa ya. 3 month moving average ya. Kalau misalnya kita mau lihat 3 month moving average, berarti kita ambil data 3 bulan terakhir ya. Misal kita mau memprediksi penjualan di bulan April. Ini kenapa saya pilih April karena data 3 bulan sebelumnya yang tersedia kan ini ya. Januari, Februari, Maret. Maka kita bisa membuat forecast di penjualan bulan April itu adalah rata-rata 3 bulan penjualan 3 bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari, bulan Februari sama bulan Maret. Jadi 10 tambah 12 tambah 13 dibagi 3 ya. Maka dapat 11 2/3 ya. Nah, ini adalah moving average. Kalau untuk yang bulan Mei, kalau bulan Mei berarti kita ngambilnya bulan April, Maret, sama Februari ya. 16 tambah 13 tambah 12 bagi 3. Ya.
Bulan Juni ambilnya Mei, April, sama Maret ya. Bulan Juli ambil yang Juni, Mei sama April. Ya, lihat nih. Ini yang kakak ini diambil 3 bulan data di 3 bulan sebelumnya ya. Sehingga dapat di bulan April forecast-nya 11,2/3, di Mei 13,2/3, di Juni 16, dan di Juli 19/3 ya. Nah, ini moving average method ya. Nah, kalau digambarkan, nah ini actual sales-nya nih. Ini yang kuning ini datanya dari yang ini. Nih yang aktual nih ya. Sementara yang biru ini datanya dari yang forecasting kita tadi ya, yang ini nih, yang 11,2/3, 13,2/3 nih. Ya, kita lihat aja di sini dari forecasting kita sama yang aktual ya memang nggak tepat. Maksudnya memang eh, nggak sama persis gitu ya dengan yang aktual, tapi ada selisih lah sedikit gitu ya. Ini kan selisihnya nih. Ini jarak ini selisihnya ya. Ini yang aktual, ini yang moving average forecast-nya. Ya, polanya sih sama ya, tapi memang apa namanya, mungkin akan ada perbedaan dengan yang aktual. Oke, yang kedua, metode kedua weighted moving average. Weighted moving average ini rata-rata bergerak tertimbang. Ada weighted-nya. Kalau tadi kan kita ambil 3 bulan sebelumnya aja. Dah dijumlahin dibagi dengan banyaknya observasi. Kalau di weighted moving average ada weight-nya. Ada bobot dari setiap masanya, dari setiap waktu yang diambil ya. Nah, weighted moving average ini digunakan ketika pertama used when trend is present ya, ketika ada tren. Jadi ketika ada tren di data historisnya, entah itu tren yang naik atau tren turun ya, ini lebih baik, lebih cocok menggunakan weighted moving average. Yang kedua, yang berikutnya, older data usually less important ya. Older data usually less important. Oleh karena itu, ketika menggunakan pembobotan, yang dibobotkan lebih tinggi adalah data yang recently ya, yang recent, yang older bobotnya lebih kecil, lebih sedikit. Weight based on experience and intuition ya. Pembobotannya berdasarkan dari pengalaman dan juga intuisi. Mau dibobotin berapanya itu biasanya didasarkan sama pengalamannya dan juga intuisi dari si orang yang memprediksi ya. Rumusnya weighted moving average sigma weight for period n ya dikalikan dengan demand in period n dibagi dengan sigma weight ya. Bobot untuk periode ketika N dikalikan dengan permintaan pada periode N gitu ya, dibagi dengan total dari bobotnya. Contoh. Nah, contohnya sih masih sama ya, contohnya tadi nih. Sama nih ya, identik. Tapi kita pakainya yang weighted moving average. Bagaimana kita melakukan pembobotannya? Lihat di sini. Kita lakukan pembobotan. Kita bobotkan misalnya kita tetap ambil data 3 bulan terakhir gitu ya. Tapi setiap bulan itu kita bobotkan beda-beda. Yang bobotnya paling besar itu adalah bobot yang data bulannya tuh paling terakhir ya. Nih last month bobotnya 3. 2 months ago atau yang lebih tua, lebih lama itu bobotnya lebih sedikit 2. 3 months ago itu bobotnya 1. Sehingga total seluruh bobotnya adalah 6. Ya. Total seluruh bobotnya ada 6. Nah, selanjutnya ya, untuk hitungnya berarti kita kaliin yang 3 bulan sebelumnya bobotnya 1. Nih 10 tetap 10 ya. Kita mau ini ya, kita mau meramal di bulan April. Kita mau meramal di bulan April. Jadi kita lihat nih, yang di bulan Januari itu kan 3 bulan sebelumnya bobotnya 1, tetap 10. Yang bulan Februari kan 2 bulan sebelumnya bobotnya 2 nih. Maka 2 kali 12. Yang bobot bulan Maret 3, karena yang last month bobotnya 3 ya. 3 kali 13. Dijumlahkan dibagi dengan 6 total bobotnya ya. Dapatlah 12/6.
Ya, 12/6. Oke, dan selanjutnya kita aplikasikan ke bulan-bulan berikutnya ya dengan menggunakan data 3 bulan terakhir. Dapatlah data ini. Ya, dapat ini. 12/6, 14/3, 17, dan 20,5. Nah, kalau kita gambarkan yang weighted moving average ini. Nih, lihat ya. Lihat yang ini actual sales-nya, yang pink ini actual sales, ya, atau penjualan aktualnya, yang moving average, yang metode pertanian yang kuning. Nah, yang weighted moving average ini yang biru. Ya. Kalau kita lihat gambarannya di sini, ternyata yang weighted memang dia lebih smooth ya, lebih mendekati yang aktual. Ya, karena lihat di atas garis yang moving average kan, dan lebih ngedeketin si actual sales-nya. Ya, untuk beberapa titik lah ya. Ya. Jadi lebih smooth pakai weighted moving average. Nah, tapi tadi ada beberapa potential problems. Ini. Potential problems with moving average ya. Ada beberapa permasalahan kalau kita menggunakan moving average. Increasing and smooth the forecast but make it less sensitive to change ya. Dengan menggunakan moving average itu bisa meningkatkan dan juga menghaluskan smoothing the forecast ya, menghaluskan si forecastnya, tapi membuat menjadi less sensitive to change ya. Jadi jadi membuat tidak sensitif terhadap adanya perubahan kalau kita menggunakan si moving average karena kan hanya berdasarkan data historis. Oke, terus yang kedua, do not forecast trends well. Jadi tidak bisa memprediksi tren secara baik ya. Menggunakan moving average tidak memprediksi tren secara baik. Jadi ada lagi nanti metodenya metode trends projection. Ya, itu bisa mempertimbangkan trends ke dalam perhitungannya. Yang berikutnya require extensive historical data ya, membutuhkan data historis yang lebih banyak ya, lebih banyak. Itu beberapa problems menggunakan moving average. Nah, selanjutnya yang berikutnya pendekatannya menggunakan exponential smoothing. Ya, exponential smoothing. Form of weighted moving average. Oke. Exponential smoothing ini merupakan salah satu bentuk ya. Dia ini merupakan salah satu jenis dari weighted moving average ya. Exponential smoothing part of weighted moving average ya. Nah, tapi bedanya nggak bedanya sih, sebenarnya sama, cuma pembobotannya ya. Cara pembobotannya berbeda. Ya, kalau di exponential smoothing, weights decline exponentially. Jadi bobotnya itu menurun secara eksponen. Lalu most recent data weighted most. Ya, kurang lebih sama. Recent data yang paling terbaru itu akan dibobotkan paling tinggi, paling berat gitu ya. Paling tinggi. Nah, perbedaannya lagi di exponential smoothing require smoothing constant. Jadi ada konstanta ya. Ada konstanta di dalam forecastingnya tersebut yang disebut dengan alpha, di mana alpha ini bernilai ya range antara 0 sampai dengan 1 ya, dan subjectively chosen ya, dipilih atau ditentukan secara subjektif. Jadi angkanya ini ditentukannya subjektif beberapa alfanya ini ya. Involves little record keeping of past
data. Ya, melibatkan ya penyimpanan data historis yang sedikit ya, lebih sedikit kalau pakai exponential smoothing. Ya, karena dia itu hanya ambil data periode lampau, periode sebelumnya ya. Rumusnya untuk forecasting dengan exponential smoothing ya, new forecast ya, atau ramalan di bulan berikutnya sama dengan last periods forecast ya, atau hasil prediksi di periode sebelumnya ditambah dengan alpha dikali dengan last periods actuals demand dikurang last periods forecast. Jadi alpha dikali dengan selisih antara aktual di periode sebelumnya dengan forecast di periode sebelumnya. Ya. Atau kalau ditulis secara matematis dengan notasi matematika, new forecast atau FT sama dengan FT-1 yang merupakan adalah forecast bulan sebelumnya ditambah dengan alpha dikali dengan actual demand di periode sebelumnya dikurang dengan forecast di bulan sebelumnya. Di mana F ini adalah forecast, ya. FT itu new forecast, FT-1 previous forecast, dan alpha ini adalah smoothing constantnya ya, atau konstantanya, ya. Smoothing or weighting constantnya, di mana nilainya itu akan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Oke, contoh, predicted demand 142 Ford Mustang, mobil Ford Mustang ya, Ford Mustang diprediksi 142, actual demand-nya 153. Smoothing constantnya adalah 0,20. Nah, berapakah forecast di bulan depan ya? Maka new forecast sama dengan forecast di bulan ini ya, 142 ditambah dengan alpha 0,2 ya, atau 0,20 dikali dengan aktualnya 153 dikurang 142 ya. Maka sama dengan 142 ditambah dengan 2,2 ya, 153 kurang 42 dikali 0,2 2,2 ya. Sehingga forecast di bulan depan adalah 144,2 mobil. Ya, jadi dengan exponential smoothing prediksi di bulan depan adalah sebesar 144 mobil. Nah, ini efek of smoothing constant ya. Jadi weight atau bobot yang dibebankan ya pada setiap periode itu karena namanya judulnya exponential smoothing ya, itu akan menurun secara eksponen atau secara pangkat itu dia akan turun ya. Contohnya gini, di periode bulan sebelumnya atau T-1 ya, T-1 itu misalnya alfanya 0,1 ya, 0,1. Maka di periode T-2 ya, bobotnya itu akan turun karena makin tua makin older datanya itu bobotnya akan semakin kecil gitu ya. Sehingga di bobot di 2 bulan sebelumnya itu hanya sebesar alfa dikali 1 minus alfa ya. Alfanya 0,1 dikali dengan 1 dikurang 0,1 ya, maka jadi 0,09 ya. Terus di T-3
alfa 0,1 dikali 1 dikurang 0,1 dipangkat 2 ya, jadi 0,081 terus 0,03. Jadi semakin lama periodenya nih pangkatnya makin gede ya. Jadi tapi bobotnya makin kecil karena diambilnya dari alfa dikali 1 minus alfa. Ya, terus seperti itu. Sehingga kalau misalnya pakai datanya banyak gitu ya, diambil 6 bulan sebelumnya gitu ya. Pembobotannya itu untuk yang makin lama datanya makin kecil. Ya, itu kalau pakai actual smoothing, exponential smoothing. Nah, di impact of different alpha. Kenapa alfanya? Ini beda alpha, beda gambar ya. Contoh ya, misalkan ini adalah actual demand-nya nih, yang kuning nih. Ya, ini actual demand-nya yang kuning. Ya, kalau alfanya semakin besar, ya, alfa semakin besar, ini alfa yang 0,5 ya benar. 0,5 itu direpresentasikan dengan garis yang warna biru nih. Ya, garis yang biru. Sementara yang 0,1 itu garisnya yang pink. Nah, makin besar alfanya dia akan semakin fluctuate ya. Ya, ketika digambarkan dia akan semakin berfluktuasi. Sementara kalau alfa yang makin kecil, dia makin smooth, makin ya geraknya tuh makin apa? Makin sedikit. Benar ya. Nah, ini ada tips ya untuk memilih alpha ya. Choose high values of alpha when underlying average is likely to change. And choose low values of alpha when underlying average is stable. Jadi kita lihat dulu underlying average-nya ya, rata-rata apa data yang menjadi rata-ratanya itu eh, apa namanya? Perubahannya tinggi atau enggak gitu ya. Kalau misalnya perubahannya cukup tinggi, maka gunakan alfa yang besar. Tapi kalau underlying-nya itu stabil gitu ya, perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya, kita bisa pilih alfa yang kecil ya. Tapi tadi ya, memang subjectively chosen kan tadi si alfanya. Tapi kita bisa menggunakan itu ya tips tadi untuk menentukan berapa tingkat alfa yang kita. Nah, choosing the alpha. Bagaimana memilih alpha? The objective is to obtain the most accurate forecast no matter what the technique ya. Jadi kita kembali lagi ke tujuan kita itu adalah bagaimana kita bisa melakukan prediksi yang akurat. Mau tekniknya apapun, yang penting mendekati dengan yang aktual gitu kan. Tujuan kita kan untuk memprediksi itu ya. Bisa sesuai dengan yang aktual. Ya, we generally do this by selecting the model that gives us the lowest forecast error. Ya, jadi kita bisa memilih alfa ya dengan menggunakan pendekatan ya forecast error. Jadi kita lihat forecast errornya itu yang paling rendah yang mana ya, ketika alfa yang mana nih, ketika alfa yang besar atau alfa yang kecil. Ya, kalau forecast errornya semakin kecil berarti itu yang model yang semakin baik ya. Nah, forecast error dihitungnya seperti ini. Actual demand dikurang dengan forecast value-nya ya. Actual demand ya dikurang dengan forecast value. Jadi atau AT dikurang FT. Nah, ada beberapa common measures of error ya. Ada beberapa ukuran error yang umum digunakan ya. Ada MAT, mean absolute deviation. Ada MSE, mean squared error.
ada MAPI ya, MAPE, mean absolute percent error. Ya, ada 3 ini yang biasa digunakan. Beda di rumusnya ya. Jadi ketika ngitung nih, perhatikan kalau yang mean absolute deviation itu dia cuma ngebagi ya selisih antara aktual dengan forecast, terus dijumlahkan semua, dibagi dengan banyaknya observasi. Ya, kalau yang mean squared error ada squared-nya nih, ingat-ingat ya, ada squared-nya. Jadi dari forecast error ini tuh dari hasil ini dikuadratin dulu, baru dibagi dengan banyaknya observasi. Kan ini aktual dikurang forecast ini kan forecast error ya. Nih, ya. Jadi sama aja ini adalah kuadrat dari ini, ya. Nah, ada satu lagi MAPE, mean absolute percent error. Kalau mean absolute percent error itu dipresentasiin, namanya persen kan, persen, dipersenkan. Ya, jadi di sini ada dikali 100. Jadi aktual dikurang forecast-nya dikali 100 dulu. Terus di sigma ya dijumlahin semua dibagi dengan nilai aktualnya. Total nilai aktualnya dibagi dengan N. Nanti kita bahas satu-satu cara ngitungnya. Nah, di sini sudah ada ya data actual tonnage unloaded-nya nih, data aktualnya. Data aktual dari 8 kuartal. Ya. 180, 168, 159, 175 sampai 182 ya. Ini data aktual, berarti yang benar-benar terjual tuh segini. Terus di sini ada forecast. Forecast-nya dengan alfa 0,1 dengan alfa 0,5. Yang sebelah kiri ini 0,1, yang sebelah kanan alfanya 0,5. Ya. Nih, udah dihitung nih, kalau yang alfa 0,1 forecast-nya segini, yang 0,5 dapatnya segini, ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita hitung selisihnya. Selisihnya antara aktual dengan forecast. Ya. Kita hitung selisih aktual dengan forecast-nya. Kita buat di sini kolom baru absolute deviation for alpha sama dengan 0,10 dan yang di sini absolute deviation for alpha sama dengan 0,50. Jadi ini deviasi antara aktual dengan apa namanya? Yang aktual dengan yang prediksi ya, yang forecast. Untuk yang alpha 0,1 yang ini yang 0,5 ya. Ini selisihnya ini sama ini gitu ya. 180 kurang 175, 5 gitu ya. 168 kurang 175, minus 7,5. Tapi kan di sini absolut, sehingga kalau absolut, kalau yang ada minus-minus kita jadikan positif ya. Terus ini juga 159 dikurang 174,75, 15,75 ya. Dan seterusnya. Sama ini juga ini. Ini sama ini adalah selisih antara yang ini sama yang ini. Ya. Oke, ini udah dapat nih. 82,45 dan 98,62. Nah, ini apa sih? Ini adalah sigma dari forecast error-nya ya. Sigma dari absolute forecast error-nya. Ya. Nah, untuk menghitung mean absolute deviation ya, mean absolute deviation. Berarti kita cukup membagi sigma dari forecast error-nya nih atau sigma dari deviasinya yang ini ya dengan banyaknya observasi. Observasinya ada 8 ya. Jadi untuk yang alpha 0,1 MET-nya atau mean absolute deviation-nya 82,45 dibagi 8 sama dengan 10,31. Yang alfanya 0,5, 98,62 dibagi 8, 12,33. Kalau seperti ini, mana kira-kira alfa yang bisa memberikan prediksi lebih baik? Yang 0,10 atau yang 0,5? Yang mana? Tadi apa? Tadi dinyatakan bahwa kan kalau memprediksi itu tujuannya yang bisa mendekati angka aktual kan. Sehingga kalau mendekati angka aktual, forecast error-nya harus yang lebih kecil atau yang lebih besar?
Lebih kecil, Bu. Nah, lebih kecil. Gimana, Fer? Jadi yang mana, Fer? Eh, yang Yang 10,31 bukan ya, Bu? ya itu alfanya berapa? Alfanya 0,5 apa 0,10? 0,10. Ya, 0,10. Oke, betul ya. Betul kata Vera. Jadi yang alfa yang akan lebih baik itu adalah yang kasih nilai MAD-nya atau mean absolute deviation lebih kecil, ya. Berarti kan dia errornya lebih sedikit gitu ya. Sedikit lebih kecil. Yaitu yang MAD ya. Sekarang kalau yang mean squared error. Ya, kalau kita pakai yang mean squared error, eh, forecast errornya dikuadratkan dulu ya. Jadi 82,45 sama 98,62 itu dikuadratin dulu. Nih, forecast errornya dikuadratkan. Sigma forecast errornya dikuadratin. Oke. Satu, berapa tuh? 82,45 kuadrat. Ini ya. Jadi kuadratinnya ini nggak, sayang sekali nggak ditulis di sini. Jadi dikuadratinnya itu ini. Ini absolute deviation-nya ini. Misalnya ini 5. 5 dikuadratkan. Ini kan 5 kali 5, 25 ya. Terus 9,5 kuadrat berapa gitu ya. 13,75 berapa. 9,12 kuadrat berapa. Ini juga 19,56 kuadrat berapa. Ya, 24,78 kuadrat berapa. Kuadrat berapa, kuadrat berapa. Nah, udah dapat nilai yang sudah dikuadratkan, baru dijumlahin. Ya, baru disigma. Baru disigmakan, dapatnya ini 1526,54 sama 1561,91 ya. Baru dibagi 8, dapat 190,82 dan 195,24. Ya, hasilnya masih konsisten bahwa MSE-nya lebih rendah yang 0,1. Jadi apa namanya? Alfa yang lebih tepat itu yang 0,1. Nah, kalau yang MAPE nih, yang MAPE itu ngitungnya, lihat ya, eh, 100 dikali deviasi dibagi aktual. Waalaikumsalam. Apa? Ngajar dulu. Maaf lahir batin. Iya, Bapak nggak pulang kampung? Nggak pulang kampung. Oh, kamu di sini. Oke, lanjut ya. Jadi ngitungnya itu deviasinya kan ini diabsolutkan. Ya, ini deviasi absolut dibagi dengan aktualnya. Jadi ini 5 dibagi 175 gitu ya. Hasilnya berapa? Ya. Terus mana tadi? 9,5 dibagi 177,50. Nanti dibikin lagi tabel sini hasilnya berapa gitu ya. Terus baru dijumlahin. Nah, ketika dijumlahkan ya hasilnya 44,75 untuk yang 0,1 dan 54,05 untuk yang apa namanya? Untuk yang 0,5 ya. Hasilnya 5,59% untuk yang alfa 0,10 dan yang alfanya 0,50 6,76%. Ya, saya tetap konsisten bahwa si alfa 0,1 itu memberikan persentase yang lebih kecil ya. Error yang lebih kecil, ukuran error yang lebih kecil ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk data tersebut pemilihan alfa 0,10 itu lebih baik ya, karena memberikan nilai forecast error yang lebih sedikit. Itu dia. Oke. Jam berapa sekarang? Tinggal 5 menit deh, panjang nih jelasin ini.
Mungkin sampai situ dulu ya. Nih kalau saya jelasin pakai yang tren panjang soalnya. Nggak cukup waktu 5 menit. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait forecasting? Nanti saya kasih tugas ya, mengerjakan latihan. Mungkin kita kita kasih cut off aja tadi sampai itu materinya. Sampai MS, sampai MAPE tadi ya. Sampai MAPE. Oke. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Bisa dipahami ya? Tadi Imelda, Bella, Clarissa, Daril sudah lewat waktu ya. Jadi yang saya terima ini Imelda 13-11 masih cukup. Imelda. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, maka mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini ya, teman-teman. Nanti latihan tinggal akan ditunggu di Microsoft Teams. Dikerjakannya berkelompok, tapi semua siswa mengerjakan dan mengumpulkan ya, tapi boleh dikerjakan secara berkelompok ya. Jawaban satu kelompok harus sama. Kenapa ini nggak mau? Ya, nanti minggu depan akan bersama praktisi, tapi saya akan mungkin ngebuka dulu ya. Nggak lama, mungkin 5-10 menit, baru nanti kalian akan belajar bersama praktisi mengajar nanti ya. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak ya, Bu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Saya lihat Zoom ya.